Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra, NIM 1810104549, kelas Muamalah 2. Di sini saya akan berceramah tentang 3 amalan yang baik. Segala puji hanya untuk Allah Rabbil Alamin, tiada zat yang patut disembah, dipuji dan ditaati. Dialah Al-Halik yang telah menjadikan Islam sebagai aturan yang adil, agung lagi mulia yang merupakan rahmat dan nikmat bagi seluruh alam. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada penutup para nabi dan Rasul Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia berjuang untuk menyebarkan syariat Islam ke penjuru dunia. Tak lupa pula di sini kami berkesempatan untuk berpesan dan berwasiat, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa di sini menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan meninggalkan larangan Allah yang penuh dengan kesabaran. Adapun judul ceramah kita di sini adalah 3 amalan yang baik. Yang pertama adalah istiqomah, yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Muhammad SAW berpesan kepada seorang dalam hadis berikut. Dari Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau." Nabi menjawab, "Katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah." Hadis riwayat Muslim. Orang yang beristiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanannya dalam menghadapi ketantangan hidup, sekalipun dihadapkan dalam persoalan hidup yang berat. Ibadahnya tidak ikut redup, sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan. Ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Dan yang kedua, istighfar, yaitu selalu memohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusannya. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi, menurut Islam, tidak ada kebebasan yang tanpa batas dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar akan selalu berpikir berulang kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu memohon petunjuk Allah. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik dan diamlah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Mengenai kebebasan ini, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad untuk memberikan rambu-rambu kehidupan. Beliau bersabda, "Jibril datang kepadaku dan berkata, 'Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Cintailah apa yang engkau suka, tapi engkau suatu saat pasti berpisah juga. Dan lakukanlah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya semua itu ada balasannya.'" Hadis riwayat Baihaqi dari Jabir. Yang ketiga, istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan memohon ampun kepada Allah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak hidup kita. Oleh karena itu kita harus obati. Allah berfirman yang mengisahkan seruan Nabi Hud alaihi wasallam kepada kaumnya, dan ia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Hud 52. Jadi sekali lagi, tiada kehidupan yang sepi dan dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dari berbagai gelombang kehidupan, tidak bisa kita tidak memiliki dan melakukan 3 hal di atas, yaitu istiqomah, istiqoroh, dan istighfar. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menetap masa depan dengan keimanan dan rahmat yang melimpah. Demikianlah ceramah yang akan dapat saya sampaikan. Semoga ceramah ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan tuntutan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.